Pada episode sebelumnya, kita sudah membahas tentang penyimpangan akidah Al-Busairi. Pada episode kali ini, kita akan melanjutkan membahas tentang penyimpangan akidah Busairi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi. Pada episode kali ini, kita akan buktikan dengan ilmiah bahwa akidah Al-Busairi itu sangat bermasalah. Al-Busairi mengatakan dalam Qasidah Burda, apakah pantas kamu mengharap kenikmatan dunia yang tidak akan diciptakan kecuali hanya karena Nabi? Bait puisi di atas terlihat sangat gulu kepada Nabi karena menyatakan bahwa bumi ini tidak diciptakan kecuali hanya karena Nabi, padahal Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Al-Busairi menyatakan hal tersebut berlandaskan hadis palsu yang berbunyi, jika bukan karenamu wahai Muhammad, tidak akan diciptakan alam semesta. Ini hadis terdapat dalam kitab Silsilah Hadis Ad-Dhaifah Al-Mawdu' Al-Albani. Selanjutnya Al-Busairi mengatakan bahwa semuanya meminta segayung bantuan dari lautan kedermawanan kepada Nabi dan seteguk curahan kemurahannya. Dan semua utusan Allah berharap di hadapannya dan setetes ilmu atau badannya yang sempurna. Setiap ayat-ayat yang diberikan kepada para utusan yang mulia, maka semua berkaitan dengan cahayanya. Dalam kitab Mahabbatur Rasulullah yang ditulis oleh Abdur Raub Usman, disebutkan bahwa Al-Busairi berpendapat bahwa para nabi sebelum Nabi Muhammad memohon dan mendapatkan manfaat dari penutup para nabi dan Rasulullah yaitu Muhammad, maka mereka menyatakan bahwa orang-orang yang terdahulu bisa mengambil manfaat dari orang-orang yang datang kemudian. Bandingkanlah dengan perkataan kaum jindik dan sufi seperti Al-Halas ketika berkata Nabi memiliki cahaya yang kekal abadi dan terdahulu keberadaannya sebelum diciptakan dunia, semua cabang ilmu dan pengetahuan diambil dari cahaya tersebut. Begitu pula para nabi sebelum Nabi Muhammad juga menimba ilmu darinya. Ibnu Arabi At-Ta'i juga mengatakan bahwa semua nabi sejak Nabi Adam hingga nabi terakhir mengambil ilmu dari cahaya kenabian Nabi Muhammad, yaitu penutup para nabi. Selanjutnya Al-Busairi juga mengatakan tiada tanah yang lebih mulia kecuali tanah yang mengubur tulang berulang Rasulullah. Berbahagialah orang yang menghirup dan mencium tanah kuburannya. Al-Busairi menjadikan tanah tempat dikuburkannya jasad Rasulullah sebagai tanah yang paling mulia dan paling bagus, dan menjadikannya sebagai surga serta derajat yang tinggi sebagai balasan orang yang mencium dan menghirup kuburan Rasulullah. Sungguh perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang gulu, yang menjerumuskan seseorang ke dalam lubang kesyirikan yang nyata, dan perbuatan bid'ah dalam agama. Para ulama telah sepakat bahwa tidak diperbolehkan menyentuh, mengusap, maupun mencium kuburan Rasulullah atau selainnya dalam rangka menjaga kemurnian tauhid. Maka Ibnu Taimiyah berkata dalam kitabnya yang berjudul Al-Ziyarah, dan para ulama sepakat bahwa barang siapa yang menziarahi kuburan Nabi atau kuburan selainnya, termasuk kuburan para Nabi dan orang-orang solih dari kalangan sahabat, alul bait atau yang semisalnya, tidak boleh mengusap dan mencium. Bahkan tidak ada benda-benda yang di dunia ini yang disyariatkan untuk menciumnya, kecuali Hajar Aswad saja. Semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.